Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Adlima. Kali ini kita akan ngobrol bareng sahabat yang sudah lama bekerja di Bali. Kayaknya udah 10 tahunan atau 20 tahunan. Udah 1 tahun teman-teman, sesuai thumbnail. Teman kita sudah bekerja selama 1 tahun di Bali. Kita akan tanya-tanya apakah dia sudah bisa membeli mobil atau sudah bisa beli rumah di Bali. Jadi ini mungkin buat teman-teman juga sebagai referensi kalau mau merantau atau pindah ke Bali untuk ya mencari pengalaman lah. Oke, sebelumnya perkenalan dulu lah sama subscriber saya yang tidak banyak ini. Halo. Namanya siapa, dari mana, dan bekerja apa di Bali? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ajis. Orang-orang biasa memanggil saya Yang Gundil. Yang Gundil. Yang Gundil itu apa sih? Kok bisa Yang Gundil? Yang itu sebutan anak kesayangan. Kalau Gundil itu anak nakal. Oh, anak nakal. Asli dari Bandung. Bandung mana sih, Kak? Aku lahir. Kalau Bandung itu AA ya? AA. Bandung mana? Aku lahir di Bandung Kota, daerah Pagarsi. Pekerjaan di Bali sebagai mandor? Saya bekerja di Bali sebagai apa ya? Sebagai di proyek lah istilahnya. Ya, di proyek. Apa sih alasan utama kok bisa memilih Bali? Awalnya sih iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng. Iseng guys, karena mengisi kekosongan. Di Bandung dulu saya bekerja beres kontrak, dan pada akhirnya rencana itu memutuskan untuk mencoba bekerja di luar Bandung sekitaran 1, 2, 3 tahunan. Dan alhamdulillah sekarang baru berjalan 1 tahun pas di bulan Ramadan ini 1 tahun. Oke, jadi 1 tahun kemarin tuh Gundil berangkat ke Bali dan sampai sekarang. Berarti selama 1 tahun bekerja di Bali. Nah, untuk pengalaman kerja nih, bagaimana kesan pertama saat mulai kerja di Bali? Pertama saya menginjak ke Bali itu harus menyesuaikan lingkungan dan juga cuaca di sini. Karena Cuaca, ya, kenapa itu cuaca? karena kan di Bandung saya biasa dingin. Oh, biasa adem ya. Kalau di Kalau Bandung Bali emang panas. adem. Tiap hari harus ganti baju, keringat banyak. Tapi yang bagusnya itu, ini kan termasuk di kota, di daerah Denpasar. Ya, Meskipun panas, polusi tidak terlalu banyak. Ya banyak, beda sama di kota-kota lain. Jadi bisa dibilang di Bali itu meskipun cuacanya panas, tetapi Tidak terlalu polusinya tidak terlalu kayak di kota-kota Bandung atau di kota Jakarta lah gitu ya. Perbedaan terbesar pekerjaan di Bandung sama di Bali itu apa sih? Kayak misalkan kalau di Bandung tuh harus gini, nah kalau di Bali tuh kayak gimana kayak gitu. Coba bisa dijelasin nggak? Sebenarnya saya kerja di Bali itu baru pertama kali berpengalaman di lapangan. Oke. Sebelum-sebelumnya ya di apa, barista pernah, terus di kantor juga sebagai admin hospitality pernah. Jadi tidak pernah bekerja di lapangan lah gitu. Baru sebelum. pertama kali. Oh, jadi itu ada kayak apa ya? Kayak ada pengalaman baru lah. Menyesuaikan. Ada perbedaan lah gitu ya. Jadi harus beradaptasi dulu. Nah, kalau apa namanya itu perbedaan kultur apa di Bandung sama Bali tuh kayak gimana? Kalau di Bandung itu Kan kalau di Bandung kita ngelihatnya kayak lebih sopan, ramah. Apakah di Bali kebalikannya atau sama aja sih? kalau untuk di Bandung, dikarenakan saya bekerja itu sama orang asli Bandung juga, jadi tahu kita harus menyikapinya seperti apa. Nah, yang luar biasanya itu ketika saya bekerja di Bali, Ya, itu berbagai macam watak, suku. ada banyak suku di sini dan bahkan bukan orang asli Bali ya. Betul. Oke. Oleh Oke, next pertanyaan. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama bekerja di Bali? Karena Ajis ini pendatang lah atau perantau dan ya pertama kali juga bekerja di lapangan. Apa tantangan terbesar? yaitu pertama, menyikapi orang-orang yang emang nggak bisa mengerti. Gimana? Nggak bisa memahami dan mengerti terkait pekerjaan. Contohnya ada yang biasa diatur dan ada yang nggak biasa diatur. Oke.
Jadi gimana caranya kita menyikapi beberapa orang itu secara bijak, mengontrol emosional agar kita bisa bekerja sesuai apa yang diharapkan. Oke, oke. Susah nggak nyari pekerjaan di Bali? Di Bali itu kalau untuk lapangan pekerjaan berdasarkan penglihatan atau riset saya selama saya 1 tahun di Bali, Ya, itu pekerjaan banyak. pekerjaan banyak ya. Akan tetapi yang sulit itu untuk mencari tempat tinggal. Oh iya. Saya juga pernah dengar tuh lebih gampang mencari pekerjaan daripada mencari kontrakan. Oke. Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Bagaimana budaya kerja di Bali dibandingkan dengan daerah asal Ajis ini? Nggak beda jauh sih kalau urusan Budaya kerja. budaya kerja. Ya. Itu ada yang rajin, ada yang malas-malasan juga. Karena apa ya, beda-beda orang, jadi sulit juga kalau misalkan pengen disamaratakan. Bisa nggak disepil gaji per 1 bulan kerja di Bali? Di nominal 2 digit kah, atau 1 digit, atau 3 digit mungkin? Kalau di Bali itu UMR-nya 32 ya kalau nggak salah. Iya, UMR 3 juta ke Di atas. daerah Badung ini, Denpasar 32 UMR. Nah, kebetulan saya bekerja di yang tempat sekarang ini Ya, kali 2 UMR Kota Bali, Kota Oke. Denpasar. ya bisa dikatakan ya 6 jutaan lah gitu ya, 6 jutaan. Biaya hidup di Bali itu gaji segitu cukup atau pas-pasan atau bahkan itu sudah besar? Kalau untuk pengeluaran dengan gaji segitu sebenarnya sangat mencukupi. Cuman yang harus kita kontrol itu gaya hidup. Gaya hidup. Untuk kebutuhan hidup itu sama aja mau dimanapun Ya. kita bisa istilahnya menyederhanakan pengeluaran untuk kebutuhan kita. Oke. Jadi harus karena di Bali ini kan tempat liburan lah. Ada nggak tempat atau spot yang favorit atau yang direkomendasikan sama Kak Ajis? Ada tempat yang belum saya injak Ya. di daerah mana itu? Timur ya, Timur Denpasar Bali. Timur, Pantai Amed kayaknya bagus di situ. Pantai Amed. Pantai Amed. Cuman saya belum pernah ke sana. Insya Allah nanti bakalan ke sana. Dan di sini itu untuk wisata murah-murah. Oke. Beda sama di kota-kota lain. Apa tuh bedanya? Seperti apa, atau kalau dibandingkan nominal di sini 10.000 atau di sana 100.000 atau pakai gimana? Kalau di sini kebanyakan tempat wisata itu hanya bayar parkir doang. Oh, bayar parkir doang. Cuma 2.000. Cuma 2.000 ya. Cuma 2.000 Iya. udah bisa menikmati tempat wisata yang nuansanya alam banget. Kesimpulan dan saran nih. Setelah setahun di Bali nih, apakah ada rencana untuk tetap tinggal atau ada rencana untuk pulang atau bahkan rencana untuk menetap atau tinggal di Bali? Dikarenakan usia saya masih muda, Oke. mungkin antara 1 atau 2 tahun lagi saya menetap di Bali. Kayaknya kerasan di Bali ya. Karena ada beberapa pencapaian saya yang belum terwujud dan saya bisa mewujudkannya antara 2 tahun dan 3 tahun di sini. 2 tahun atau 3 tahun lagi guys, 2 tahun atau 3 tahun lagi berarti Bali ini cukup menyenangkan buat Ajis ya. Dan untuk saran bagi yang teman-teman yang ingin bekerja di Bali, apa saran? Pertama yang harus disiapkan itu mental. Karena apa ya, tanpa kita harus memiliki mental yang kuat. Anjing naon goblok. Mungkin modal atau Modal pas-pasan juga bisa. pas-pasan juga bisa. Budget berapa budget yang harus dipersiapkan kalau buat bekerja di Bali? Budget yang harus dipersiapkan minimal kita safety urusan budget antara 1 sampai 3 bulanan.
Oke, jadi harus ada pegangan. apa namanya persiapan untuk 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan guys. Mungkin cukup sampai di sini, kita diskusi di kolom komentar. Jadi jangan lupa di follow juga Instagram teman saya ini, yang Gundil namanya. Di Instagram jangan lupa di follow juga akun Instagram saya Fadlimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.